wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, selamat datang di Kampus Bersuara, podcast inspiratif dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Hari ini, kalau minggu lalu kita ngomongin soal seni, nah ini adalah seni yang lain. Jadi kita mau ngebahas salah satu jurusan yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan yang katanya sibuk banget tapi pastinya keren. Katanya butuh kreativitas tinggi, tapi juga ilmu eksaknya harus tetap, dan katanya banyak begadang tapi puas kalau hasilnya akhir kita lihat. Kita bahas tentang arsitektur. Bersama kita sudah hadir dosen sekaligus praktisi arsitektur yang juga aktif di Ikatan Arsitek Indonesia dan juga mengelola studio arsitekturnya sendiri. Langsung aja kita sambut Bapak AR Ade Surya Jayanor STMT IAI. Selamat datang Bapak. Iya. Baik ya Pak. Baik. Aduh, saya agak sungkan nih karena ini Bapak yang senior tapi junior juga, Pak. Tua tapi muda juga. Saya ngomongnya Pak Ade aja ya Pak ya. Pak Ade. Oke, Pak Ade ini adalah salah satu dari dosen di program studi arsitektur Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Sebelum kita ngobrol, nih saya mau kenalin dulu nih Pak Ade seperti biasa ya Pak Ade ya. Beliau lahirnya di Banjarmasin 15 Oktober 1971. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf ya Pak. Kalau agak mucai aja dong. Pendidikan S1 beliau itu dari Unmar, Universitas Merdeka Malang di tahun 1990. Itu saya baru umur 1 tahun. Iya, jadi bagaimana seniornya beliau ya kan. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di ITN Malang di tahun 2014. Nah, sekarang menetap di Bunyamin sini ya Pak ya, di Banjarmasin. Pekerjaannya ya dia pasti pengajar di Unukase, prodi arsitektur, kemudian pengurus Inkindo juga Kalimantan Selatan, sekretaris 2 dan penatar kode etik. Wow. Juga pengurus IAI Kalsel, ketua bidang penghargaan dan sayembara penatar kode etik. Oke, langsung aja nih Pak. Ini pasti pertanyaan yang pasti sering banget sudah ditanyain ya Pak ya. Apa yang bikin Bapak Ade itu memilih kuliah di jurusan arsitektur? Apakah memang cita-cita dari kecil atau bagaimana Pak awal mulanya Pak? Di tahun itu loh ya Pak ya. Mungkin kalau awalnya itu bukan di arsitektur sebenarnya. Oke, di mana tuh Pak? Jadi di awalnya itu masuk itu malah jurusan pengairan di ITN Malang. Oh pada gitu. saat itu. Nah, tapi sudah masuk pada saat itu sudah masuk mau ospek itu ketemu sama senior kita di komplek, pada itu satu komplek di Banjarmasin, ketemu di Malang, ngajak ke rumahnya. Jadi ngajak ke rumahnya, terus maaf bukan rumah sih, kos, ngajak ke kosnya. Ini loh Dek, kalau kuliah di arsitektur tuh seperti ini. Wah, tertarik kita karena apa? Di situ ada maket, di situ ada meja gambar. Nah, itu tertarik. Ada kesempatan lagi waktu itu ada gelombang ketiga di Unmar Malang untuk arsitektur, pindah ke arsitektur. Jadi bukan ditinggalin sebenarnya pada waktu itu kedua kuliah, di pengairan tetap, di arsitektur tetap. Selama semester 2 semester akhirnya milihnya ke arsitektur. Seperti itu awalnya. Memang terjerumus dengan kawan yang memang senang di jurusan itu. Siapa Pak kawannya Pak? Di spill Pak. Aduh, kalau jangan disebutkan jangan ya Pak, off the record. Oh ya oke. Yang masih sudah membawa perubahan akhirnya di dalam beliau sampai di akhir jabatan pun pada saat itu masih ingat pada masa-masa itu. Nah, dan inspirasi selalu dapat dari beliau. Gitu. Jadi seiring waktu akhirnya senang dengan arsitektur karena apa? Memang kalau seni memang dari dulu suka akan seni karena arsitektur itu kan
artnya ada, sainsnya ada, teknologinya ada. Jadi perpaduan seperti itu yang membuat kita senang gitu. Seperti itu. Oke, jadilah sampai sekarang ya kan berpraktek di dunia arsitektur. Nah, karena kita tahu arsitektur tuh sebenarnya bukan cuma menggambar ya kan Pak. Iya, betul. Di tengah perjalanan atau selama perjalanan, kapan Pak Ade merasa bahwa arsitektur itu adalah panggilan hidup, bukan sekedar profesi? Mungkin Pak Ade boleh lebih dekat lagi ke mikrofonnya Pak. Nggak terdengar suaranya mungkin. Gimana Pak? Boleh ceritakan, terjerumus nih. Iya, ada maket, ada gambar. Tapi kan selama ini kalau orang awam menilai arsitektur tuh gambar. Padahal nggak sekedar cuman gambar, maket ada ya kan Pak, praktiknya mungkin kalau sekedar gambar aja pada saat itu mungkin bosan aja ya jadinya. Tapi kita di jurusan arsitektur pada saat itu semester awal itu malah kita ada yang misalnya ngeband, apa yang kita lakukan waktu SMA ada di situ gitu. Terus ngumpul-ngumpul juga nyeni kalau di sana, kalau di Malang itu sering ngumpulnya itu di depan toko siswa, depan Mitra itu seniman-seniman Malang sering ngumpul di situ. Ya kita senang juga ngobrol di situ, sketch juga di situ. Ya belajar nyikat lah, gambar-gambar sketsa. Jadi ketertarikan dengan dunia seni dan ketertarikan dengan yang namanya teknologi dan sains tadi ya jadi satu gitu akhirnya. Jadi semakin menambah senang dengan dunia arsitektur. Jadi kapan ngerasa kalau arsitektur adalah panggilan hidup? Wes, asik, panggilan hidup, bukan sekedar profesi Bapak sekarang. Akhirnya menemukan bahwa oke, saya akan menekuni arsitektur sampai kapanpun gitu. Iya. Mungkin karena sudah ketertarikan seperti itu sejak seiring waktu ya, semester awal sampai dengan akhir tuh memang sukanya di arsitektur akhirnya. Tapi masih di S1-nya atau pas di S2-nya? Di S1-nya. Oh, pas di S1-nya kita karena rentang waktu untuk S2 kan cukup lama. Itu ada cerita sendiri itu S2. S2 hari nih Pak, ini ceritanya. Karena kenapa kita ke S2 itu kan beda lagi nih ceritanya gitu. Oke, baik. Jadi kalau cerita S1 ini memang perjalanannya seperti itu, artinya senangnya mungkin di awal-awal semester dan berakhir juga sampai sekarang akhirnya senangnya itu artinya senang di dunia arsitektur. Mungkin kita gini di arsitektur kalau dulu itu untuk menumbuhkan semakin senangnya itu dengan jalan-jalan kan dulu. Artinya kita kebetulan posisi kami itu kan di Malang, jadi bisa kemana aja. Terus teman juga satu angkatan itu ada yang tinggal di Bali, ada tinggal di Lombok, ada tinggal di Jakarta juga, ada tinggal di. Akhirnya kita kadang serba gratis dulu. Artinya gratis ya, cukup dengan modal transport kita bisa ikut. Malah ikut kalau daerah Jawa Timur aja, mungkin kalau daerah Situbondo, daerah dari itu kita cukup ikut numpang naik motor atau numpang naik jalan-jalannya ya Pak. Iya, jalan-jalan karena apa? Senangnya itu kan karena kita melihat ragam culture tiap daerah itu kan beda-beda itu. Ya, itu mungkin nambah senang kita. Kalau sekarang mungkin dengan YouTube orang sudah bisa ngelihat, bisa jalan-jalan kan, jalan-jalan mata kan karena kalau dulu kalau kita mau jalan-jalan ya jalan-jalan yang real. Terus kalau mau mau cari-cari inspirasi untuk bentukan arsitektur, dulu kita ke Gramedia dulu, cari buku-buku yang memang dibuka plastiknya buat orang baca di situ, gitu kan, gitu duduk lihat gitu. Seperti kalau sekarang kan cukup buka googling ini ya udah nemu udah ini. Jadi dari terjerumus tadi sampai menekuni sampai akhirnya berprofesi sekarang. Dan kita tahu nih saya informasikan bahwa Pak Ade juga punya studio ya Pak, arsitektur namanya Kagas Studio. Nah, boleh diceritain gimana sejarahnya atau sampai saya mau mendirikan punya saya sendiri nih. Kagas sendiri itu apa artinya, terus ini udah berapa lama nih Pak sampai sekarang berdirinya? Awal itu perusahaan itu namanya CV Karya Dari Asli. Nah, jadi bidangnya itu bukan di arsitektur aja, tapi jalan, jembatan, sama irigasi.
Dan saya malah untuk pekerjaan irigasi udah dari awal tahun 96 keluar, saya sudah di bidang irigasi sebenarnya. Nah, jadi pengairan malah sesuai dengan waktu kuliah di awal itu. Kita bingung juga, tapi alhamdulillah itulah perjalanan ya, artinya Tapi perjalanan. jadi lebih banyak disiplin ilmu yang Di awal tahu itu, ya Pak. Iya, jadi sampai tahun 2001 itu baru ke bidang arsitektur. Nah, karena terlalu banyak yang bidang atau sub bidang yang di luar dari arsitektur, akhirnya saya ngepres lagi harus di arsitektur nih. Akhirnya kita bikin studio khusus untuk arsitektur, namanya Studio Kagas. Kenapa Kagas? Karya Geria Asri, Kagas itu. Jadi kependekan dari singkatannya. sebenarnya. Dikira ini sama adiknya kan, buka Kak Gas, Kak Gas gitu. Jadinya Kak Gas, hayu gas Mungkin gitu-gitu. aja, Kak Rem. Oh, Kak Rem. Jadi gas. Bisa berat nanti Pak. Kak Gas. Oh, Karya jadinya Geria karya Asri. Geria Asri. Akhirnya setelah itu kan awalnya di irigasi dan lain-lain sebagainya, sarana prasarana itu, kemudian sekarang lebih kemana nih condongnya Pak? Kalau Fokus dulu proyeknya apa? Sampai 2000, mungkin sekitar 2008, 2010 ya. 2010 itu kita masih kerja di pemerintahan, artinya perencanaan di situ, perencanaan pengawasan. Nah sekarang sejak 2010 lebih fokus ke perencanaan dan pelaksanaan, tapi swasta. Tidak lagi untuk pekerjaan pemerintah. Tapi sekarang Jadi desain and build aja. Tapi Untuk sekarang swasta. pemerintahan juga masih harusnya ya, enggak? Jarang-jarang sekali, malah kita jadi ditawarkan memutuskan juga, untuk swasta aja. mikir-mikir juga kadang-kadang karena ada iya sih. faktor Iya susah X itu ya kadang-kadang Say, gitu. gitu ya kan Say. Iya, Jadi gitu. total berapa tahun nih Pak Studio Kagas berdiri? Yang pasti itu mulai 2001 saya aktifnya. 2001 berarti 2001. sudah berapa puluh tahun ini ya? Iya, 2025 sekarang dari 2001. Berapa tuh, ayo dong mencongkak nih, berapa nih? 20 tahunan lebih. 20 ya. tahunan lebih. Nah, Iya. itu nih mungkin buat yang di luar sana, gimana sih Pak tips and triknya itu? Kan selama berpuluh-puluh tahun ini punya klien yang out of the box nih pasti, yang Iya. unik lah kan ya. Nah gimana caranya meyakinkan, apalagi kita tahu nih Pak, seorang arsitek tuh pasti punya stylenya sendiri kan dalam menciptakan desain bangunan, bahkan bisa dibilang idealis lah. Nah gimana caranya untuk mempertahankan keidealismean itu seorang Pak Ade sampai meyakinkan kliennya bahwa itu bisa gitu, tanpa mengorbankan, atau memang Kagas palu gada gitu loh. Ups, canda Pak. Maaf Pak. Jadi gini, Oke. memang ya agak repotnya kita, apalagi sekarang medsos ramai untuk menampilkan sebuah karya-karya arsitektur ya. Nah, kadang orang yang sebagai klien kita itu bukan tidak mengerti, bukan juga, mereka kadang lebih mengerti dari kita untuk sebuah apa ya, karya arsitektur ya. Entah itu gaya atau langgapnya apa, itu kan mereka tidak sampai ke sana, tapi senang kadang-kadang. Misalnya orang yang suami istri senangnya ke kafe, pengennya yang sebenarnya kalau kita langgamnya itu ya, atau gayanya itu industrial misalnya, atau modern minimalis, tapi merekanya tahu pengennya kadang-kadang aku maunya seperti ini. Tapi basic rumahnya kadang-kadang di awal rumahnya tuh dia nggak itu langgamnya, jadi dia akhirnya comot sini. Nah itu kadang-kadang yang jadi kita cari cara untuk memberi pengertian itu, biar bagaimanapun mereka sebagai pemakai nantinya kan, pemakai untuk rumah itu, kita bukan pakai itu ya. Users, pengguna ya kan? pengguna Gitu. Kita menyatakan ini bagus, ini baik, belum tentu mereka merasa nyaman di situ. Karena apa? Nyaman tuh mereka yang akan memakainya nanti gitu. Kalau kita selesai perencanaan, selesai kita bangun, nah kita tinggalin, nah mereka akan selamanya di situ. Apabila itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau bertentangan dengan
kenyamanan mereka itu yang mereka anggap nyaman itu. Nah, selamanya kita ini gara-gara si Ade nih desainnya nih, dikit-dikit ini gara-gara arsiteknya itu nih, Yes. ini gara-gara kan tersebut terus yang jeleknya kan kita, kenapa mereka, tapi kalau sudah yang nyamannya kadang-kadang kita pun terlupa akhirnya kan. Tapi, Mungkin iya. ini karena Ade, ini karena ini gitu. nih. Bukan karena Ade, karena Iya, kakaknya. iya. Ya. Tapi itulah yang ada di apa yang selama ini berjalan. Yang pasti kita maunya, inginnya itu orang merasa nyaman dari hasil desain kita, dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Oke. Jadi kalau mau dibilang nih dari sekian banyak tahun yang sudah dilewati, banyak proyek juga. Kalau Pak Ade sendiri itu mengklaim kalau Pak Ade itu konsepnya apa nih kalau di arsitektur? Kadang ada yang dikenal sebagai arsitek tradisional gitu. Nah, kalau Pak Ade sendiri jalurnya kemana nih, Pak? Tanpa palu gada itu. Iya, Kalau mungkin nggak ada palu gada itu. palu gada itu sebenarnya. Artinya langgamnya itu artinya gaya arsitekturnya Iya, gaya itu. arsitektur Bapak tuh lebih kemana? Saya pengennya dikenal sebagai Mungkin arsitektur ya apa kalau nih? kita beri presentasi Apa ya itu, Pak? untuk satu bangunan itu kita setidaknya itu 80% adalah milik si user. Maunya apa? Maunya apa? Jadi sisanya kita memberikan pendekatan keilmuan atau pendekatan yang memang sesuai dengan kaidah-kaidah arsitektur itu. Jadi nggak ngeklaim diri sendiri, saya Susah arsitek sebenarnya ya. modern kah, minimalis kah? Nah, itu. Kadang yang minimalis maksimalis biayanya ya, Pak ya. Iya. Iya. Pada minimalis, tapi mereka juga bukan minimalisnya itu yang diinginkan. Kadang di satu sisi mereka pengennya ini, akhirnya kita berubah lagi konsepnya. Contoh ada satu masjid besar di sebuah kabupaten. Saya mau bawa langgamnya itu memang ada unsur arsitektur yang budaya keislaman Banjar ya. Saya tidak juga menyebutkan masjidnya. Itu gara-gara pemerintah daerahnya naik pesawat, ngelihat sebuah masjid di bawahnya mau turun, pakai kubah. Jadi balik lagi ke kubah karena ya masjid ya orang mikirnya masjid adalah kubah. Signature-nya kubah. Dia tanda pengenalnya masjid adalah masjid. kubah. Padahal kita di luar konsep sebenarnya itu. Nah, tapi seperti hal-hal seperti itulah yang kita harus ngikutin maunya user itu apa, tapi tidak melanggar kaidah-kaidah arsitektur yang kita pelajari selama ini. Sudah berprofesi ya kan tadi, sudah dari tahun berapa? Kemudian juga ikut dalam asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia. Dari tahun berapa, Bapak? Kalau di IAI saya masuk itu kalau nggak salah sekitar 2001-an itu mungkin ya. 2001. Oh, enggak sih. Oh, tidak. Oke. 99 mungkin lah, 99 kisarannya. Karena waktu itu saya ingat lagi ikut ngerjain dinas kesehatan pada waktu itu, ketemu sama senior kita Pak Agung, ada senior, beliau di dinas dulu PU provinsi, karena tahu basic kita dari arsitektur dipanggil lah oleh beliau waktu kita ekstensi. Kemudian kita ikutnya di kontraktor pada saat itu waktu ngerjain itu. Beliau manggil lah, kamu kok di arsitektur tapi nggak kelihatan ada di IAI. Ya pas saya bukan anggota gitu. Udah masuk aja anggota ini. Nah sejak saat itu jadi aktif lah di IAI. Dengan itu jadi masuk asosiasi. Lalu apakah peran asosiasi dalam keprofesionalan Bapak selama ini apa ada begitu Pak maksudnya? Iya, karena mengawal keprofesionalan, apalagi kita kalau masuk ke Ikatan Arsitek Indonesia mungkin kita tahu etika profesi. Nah itu gimana berperan besar nggak selama perjalanan karir Bapak? Iya pasti berperan besar karena di awal saya memang di basicnya tadi di kontraktor juga, akhirnya ada sesuatu yang secara etika itu
tidak sesuai lah gitu. Itu bukan saya mencari kesalahan orang ya, tapi karena diri memang berada di lingkungan itu akhirnya terlupakan hal seperti itu, terjadi hal-hal seperti itu. Nah, jadi waktu masuk di IAI kita mengenal dengan kode etik, ada semacam pelatihan di situ. Akhirnya kita bisa mengerti, bisa yang role-nya itu seperti apa sih? Artinya seperti apa sih yang sebenarnya itu ya. Setidaknya kalau kita dadak semuanya kita laksanakan, setidaknya kita sudah ada rambu-rambu untuk itu. Gitu. Saya ngomong sama Pak Ade berasa kuliah 5 SKS. Saya harus, ya Pak, oke Pak gitu. Oke, ngomongin profesi Bapak udah ya kan Pak, masuk di asosiasi. Nah, sekarang terjun ke jadi dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Bergabungnya di tahun 2021 sama-sama bareng kita. saya. Kita guys. Kalau kita ngomongin soal kuliah arsitektur nih Pak di kampus Unukase nih contohnya ya. Banyak yang nanya mungkin apa saja yang sebenarnya dipelajari dan berapa besar peran kampus itu untuk membentuk karakter. Karena ini informasi juga ya buat sobat kampus di luar sana, Pak Ade ini sekarang berjabatan sebagai koordinator program studi atau ketua program studi arsitektur. Nah, gimana tuh Pak? Kalau di Unukase program studi arsitektur sebenarnya kita tuh ngapain aja sih gitu ya kan? Biar yang sobat kampus di sana yang bingung, aduh saya mau masuk kemana ya, saya nggak tahu arah, saya hilang arah. Tiba-tiba lihat podcast kita, oh iya arsitektur nih, gimana tuh Pak? Memang kalau di arsitektur itu diawali dengan minat sebenarnya. Minat itu bisa juga tumbuh bukan pada saat sebelum, tapi pada saat kita berada di perkuliahan atau berada di lingkungan lingkungan kampus, itu akan mulai terbentuk dan mulai senang gitu lah. Nah, jadi kayak mungkin saya pribadi ya, para mahasiswa itu memang diajak untuk suka dulu dengan arsitektur. Entah itu dia sukanya melihat dan ngomen, artinya ngomen ya, artinya ke dalam mata kuliah kita ada kritik arsitektur ya, sebenarnya di situ arahnya, tapi ngomennya itu punya dasar dia. Nah, jadi itu sebenarnya kesenangan sebenarnya masing-masing orang itu senangnya ngomen kan sebenarnya. Tapi ngomennya itu kita arahkan ngomen untuk arsitektur seperti ini gitu lah. Nah, jadi itulah yang sering kita berjalan di kampus juga, artinya di ngajar juga seperti itu. Malah saya tidak pernah kalau ngajar tidak pernah duduk di meja dosen. Saya duduknya sama-sama mahasiswa, bentuk lingkaran, apapun bentuk terus mata jaga lilin. kuliahnya. Iya, jaga lilin, kita sama-sama, uang datang baru kita. Iya, baru prakteknya di situ ya, sekalian dapat cuan ya kan, ya ampun. Jadi seperti itu tuh, artinya sebuah pengetahuan, sebuah keilmuan itu belum tentu saya lebih tahu daripada mereka. Tapi kita sering diskusi apakah itu tentang bahan bangunan atau bentukan arsitektur atau apakah itu kita bahas sama-sama. Artinya kita berdiskusi sebenarnya. Itu mungkin yang mereka coba banyak diskusinya jadi dua arah, nggak diminumin, dicekokin terus teori tanpa tahu bisa berpraktek dengan teori itu ya kan Pak ya. Saya juga dosen. Nih juga ya kan, tadi minat dulu, ngomen ya kan, tapi harus tahu arah ngomen-ngomennya, harus tahu itu ya. Karena kadang nih kan kalau belum tahu ilmunya sebenarnya emang orang apalagi generasi muda mungkin lihatnya cantik, estetik gitu, bangunan tuh cantik atau desainnya tuh estetik gitu. Tapi kan sebenarnya arsitektur bukan hanya soal cantiknya aja ya gitu ya kan. Menurut Bapak, jadi sebenarnya apa sih yang harus jadi fokus utama dalam mendesain ruang, atau kita yang tahu mungkin ruang publik karena Bapak ini kawasan kah mungkin, sebenarnya fokus utamanya apa sih, bahwa nggak cuma gambar, nggak cuma cantik sebenarnya, nggak cuma kita ya kan gaya sekarang estetik lah, vibe apa positif vibe, kuatness gitu, gimana tuh Pak? Sebenarnya apa sih yang harus
Fokus gitu, kita Pak. bicara estetika, memang estetika penting. Karena estetika kan apa yang dinilai orang yang pemakai dan juga orang yang tidak memakai kan melihat estetikanya itu dulu. Nah, tapi jangan lupa juga kita bahwa yang penting juga si pengguna dari hasil dari arsitektur tadi, artinya bangunan itu penggunanya itu gimana. Jadi kita harus dari segi kenyamanan pasti, artinya dasar-dasar dari sebuah pembentukan ruang kan besaran ruangnya, terus analisa untuk si pemakainya, terus organisasi ruangnya seperti apa, hubungan antar ruangnya seperti itu. Memang itu dasar sekali untuk sebuah hasil arsitektur. Yang pasti kita memperhatikan si pemakai ini harus merasa lebih senang lah, bukan kita yang senang, bukan kita yang mendesain yang senang, bukan kita aja, tapi si pemakai orang lain, karena dia yang selamanya memakai tempat itu nanti memakai hasil. Tapi kalau estetik nggak fungsionalismenya tercapai apa mungkin gitu? Jadi penting estetik apa fungsi Pak kalau menurut Pak Ade? Kalau rasa sebenarnya fungsi ya, profile function ya, gitu ya. Itu arsitek siapa Pak? Ingat nggak? Profile function, Jadi less is karena more, semua itu. bentukan itu kan karena ada fungsi di situ. Iya. Nah, estetika penting, Tapi juga estetika. Tapi kita lebih ke fungsi sebenarnya, fungsi bangunan. Tapi macam-macam sih. Ada yang lebih mementingkan estetika karena apa? Lihat bangunannya juga. Masa Tugu tidak berestetika kan? Beda. Berapa lama sih orang tinggal di Tugu di situ misalnya? Tugu ya. Ya kan kadang nih spill sedikit kalau konsepnya berhasil, orang awam tahu tanpa kita jelaskan. Iya kan ya? Betul. Pintar gak sih Bapak? Iya. Asik. Oke, tadi ngomongin kuliah. Jadi kalau ada nih ya Pak, calon mahasiswa yang takut masuk arsitektur, mungkin karena katanya berat, begadang gitu, terus susah lulusnya ya kan, karena banyak kompetensi-kompetensi yang emang harus dipenuhi gitu. Kalau boleh jujur, Bapak jawab apa? Untuk mereka yang mungkin tapi ya mungkin yang menginspirasi juga bahwa bagaimana nih kalau ada calon mahasiswa yang berpikir bahwa arsitektur itu berat, jadi saya nggak mau masuk gitu, gimana kalau ya caranya? Saya dari awal cerita tadi dari ini sebenarnya arsitektur menyenangkan. Kalau bisa mengambil sisi menyenangkannya, tapi kalau dilihat berat satu gimana? cerita ringan biasanya kita kan di sesama mahasiswa arsitektur dulu itu, arsitektur orang paling kaya gitu. Kenapa tuh Pak? Mahasiswa arsitektur tuh orang yang paling kaya, mau apa aja mau dibikin tinggal gambar. iya. Mobil misalnya di garasinya kita bikin mobil, ada garasinya, ada bikin rumah, ada garasinya, tinggal milih mobilnya mobil apa di situ. Mau bilang truk mau bilang burung Mercy tinggal kasih logo Mercy. BMW tinggal kasih. Jadi orang paling kaya. Itu beda tipis sama halu Pak. Hallucination Pak. Saya mau mobil, taruh di situ mobil. Kurang gede di scale, gede banget gitu. Nah, dari ngomongin panjang, lebar, kali, volume dan sebagainya ya Pak. Ada nggak momen lucu atau tidak terlupakan selama Bapak nih jadi pengajar sama membimbing mahasiswa di dalam proses desain? Ada nggak Pak? Kalau saya kalau jujurnya itu tiap yuyur seyuyur-yuyurnya kalau Pak. ngelihat hasil karya seorang mahasiswa atau mahasiswa lainnya itu masing-masing punya karakter sih sebenarnya. Asal yang memang serius ya untuk mendesain, mengikuti perkuliahan, mencari ilmu lah di situ. Mereka yang serius itu masing-masing punya keciri khasan masing-masing. Jadi kadang desainnya itu di luar Nurul gitu ya. Nurul? Coba di luar ada Nurul Pak. Jangan kepanggil tapi dia. itulah imajinasi mereka bermain gitu iya, lah. Seperti anak kecil yang baru main ini ya, krayon ya. Di gambarnya kambing itu warnanya merah misalnya kan itu.
Oke, oke. Mungkin Aduh, seperti itu. Jadi iya. biarlah berkreasi mereka. Mungkin kita harus menahan juga, artinya menahan untuk komen yang kurang bagus bagi mereka gitu lah. Artinya mungkin ada sesuatu yang mereka mau angkat pada sebuah desain yang mereka inginkan Iya, gitu lah. Bu. Iya. Saya lama-lama jadi ketarik sama saya. Ini capek banget mau ketawa. Luar biasa banget ya sobat kampus. Ternyata jadi arsitek itu bukan cuman soal bangunan ya Pak, tapi karena tadi Pak Ade ngomongin pemakai, pengguna, pemakai. Jadi sebenarnya tentang merancang masa depan manusia. Betul. Karena manusia sebagai usernya gitu. Iya, Jadi betul. apapun impian dari si manusia ini, nah kita yang merancangnya. Asik. Jadi kalau kamu suka berpikir visual, suka memecahkan masalah ya Pak, atau ingin menciptakan ruang yang punya makna, mungkin jurusan arsitektur di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan itu tempat yang pas banget buat kamu. Nah, Universitas Nahdlatul Ulama ini masih membuka kesempatan bagi kamu sobat kampus yang di luar sana masih mau bergabung ke kita ya. Masih ada gelombang kedua nih Pak, sampai tanggal 31 Agustus 2025. Nah, oke. Kan pasti kalian harusnya sudah yakin sih masuk arsitektur karena emang dosennya seberpengalaman itu ya nggak sih. Jadi kalau kalian mau tahu, cek aja info PMB-nya itu di website resmi di pmb.unukase.ac.id. Atau mau datang langsung ke kampus juga boleh ya Pak, tanya-tanya langsung, diterima banget ya kan. Sekali lagi yuk bergabung dalam arsitektur, karena merancang bukan soal gambar, tapi soal mimpi yang diwujudkan menjadi nyata. Asik. Sebelum kita closing nih Pak, aduh sebenarnya banyak banget ya yang masih kita obrolin, tapi waktu jual klise banget, waktu jual yang yang memisahkan kita. Sebelum closing mungkin Pak ada yang mau disampaikan lagi Pak buat sobat-sobat kampus yang sedang ingin menata masa depannya ini Pak, yang masih belum menentukan pilihannya. Yuk bergabung sama kita nih di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan nih. Wah, kita udah couple banget nih. Asik. Gimana Pak? Iya. Mungkin lebih ke setelahnya ya. Artinya setelahnya betapa cerahnya gitu lah. Setelah selesai dari menempuh pendidikan di bidang arsitektur, apapun nanti setelahnya ini, kita rezekinya dapat pekerjaan di mana, tapi kita tetap bisa berkaya dengan sebuah desain. Karena banyak juga ya teman-teman kita yang kerjanya di bank, kerjanya juga di perusahaan tertentu yang bukan di bidang arsitektur ya, tapi masih bisa berkarya dengan arsitektur. Karena arsitektur berkaryanya pada saat mungkin ada waktu luang, ada waktu yang atau malam-malam daripada duduk di kafe cuma ngobrol, bisa sambil nyikat-nyikat ya. Nah, hasilnya bukan itu lantai ya? itu nyikat-nyikat. Oh, itu nyikat. Nyekat. Sket ini karena panggilan-panggilan seperti itu kita panggilan ide yang itu kan dapatnya di mana, ketemunya di mana kan seperti itu. Kadang waktu kita naik motoran keliling mau jalan ke sini ketemu ide, oh ini seperti ini, kita coba sket lagi. Itu menarik sebenarnya, arsitektur ini menarik. Kita bisa bekerja tidak harus ikut orang gitu lah. Kita bisa bekerja, tinggal menyelesaikan dari hasil-hasil sketsa hasil gitu ini. Memang ada keseriusan sih kalau kita tidak kerjakan sendiri atau bikin tim kayak saya kan, bikin studio yang salah satunya dari beberapa orang yang membantu, orang-orang yang aktif di studio itu adalah mahasiswa juga. Jadi mahasiswa di sini juga berdikari. Iya, mereka menghasilkan pundi-pundi itu sebelum mereka lulus. Alhamdulillah ya kan? Mereka cukup senang untuk itu. Cuan datang ya kan untuk Pak. Itu berkarya. Artinya mereka membantu bukan sesuatu membantu yang karena tugas, tapi karena ada suatu pekerjaan di situ. Ini terbiasa. Malah ada yang
diikutkan pada saat sidang PBG atau IMB itu mereka diikutkan. Oh, inilah ternyata dunia kerja. Regulasi semakin rumit ya, Betul. Pak ya. Nah, Makanya kita jadi coba untuk presentasi sebuah project itu mereka ikut pada saat presentasi perlu ngedit gambar apa sekalian kan sampai presentasi susah juga kita sambil pegang gambar, mereka coba ngeditkan pada saat presentasi itu. Jadi sekalian belajar untuk pengalamannya langsung turun ke lapangan. Betul. Ya kan? Jadi Betul, langsung itu. mengimplementasikan dari yang belajar di kelas langsung ke lapangan. Dan juga nih Pak ya, di arsitektur nggak cuma belajar di kelas yang Betul. ya oke, baik saudara-saudara gitu ya kan, ini materi kita hari ini, kita keluar ya Pak ya, on the spot kuliahnya, misalnya kita mau kemana, ke gunung mana lagi, pokoknya sesuai dengan misalnya kita ruang publik misalnya, nah mungkin karena kita ya sekitaran Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, kita ke ruang publik yang dikenal di daerah tersebut gitu. Banyak banget nih. Oke, Sobat Kampus, itu tadi obrolan kita tentang arsitektur bersama narasumber kita, Pak Ade, salah satu dosen arsitektur di program studi arsitektur Fakultas Sains Teknologi dan Kesehatan UNUKASE. Masih banyak sebenarnya Pak, cuman ya terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga menambah wawasan dan menginspirasi kalian semua di rumah yang masih belum tahu ya Pak ya. Semoga dengan podcast kita ini nambah wawasan lagi nih, mikir lagi, pertimbangan. Oke, saya punya pantun. Mahir menata ruang di lahan sempit. Cakep ya Pak? Cakep. Desain cermat membuat nyaman penghuninya. Akhir kata, saya Nel Harusyani pamit. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.